Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang terus memeliharakan kami. Kembali kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu pada hari ini. Kami mohon pertolongan Roh Kudus. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita membaca dari kitab 1 Samuel pasal 25 ayat 32 sampai ayat 35. Lalu Daud berkata kepada Abigail, "Terpujilah Tuhan, Allah Israel, yang mengutus engkau menemui aku hari ini. Terpujilah kearifan-Mu dan terpujilah diri-Mu, yang pada hari ini mencegah aku menumpahkan darah dan membalas dengan tanganku sendiri. Tetapi demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang telah mencegah aku berbuat dosa, berbuat jahat kepadamu, seandainya engkau tidak segera datang menemui aku, pasti tidak ada seorang laki-laki pun yang masih hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing." Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia dan berkata kepadanya, "Pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihat, aku mendengarkan perkataanmu dan mengabulkan permintaanmu." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita mendengarkan firman Tuhan, memelihara, serta melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang saya bacakan ini adalah penggalan dari kisah antara Daud, Nabal, dan Abigail. Kita tahu bahwa ketika Daud berada dalam perjalanan melarikan diri dari kejar-kejaran Saul untuk membunuhnya, di satu tempat itu Daud dengan rombongannya itu tinggal di daerah situ bernama Karmel. Nah, Daud dengan pasukannya tentu pasukan yang kuat. Nabal ini lumayan memiliki banyak ternak dan juga banyak karyawannya, artinya orang-orang yang menjaga ternak-ternak dombanya itu. Nah, ketika Daud itu berkemah di sekitar peternakan Nabal gitu, itu Daud dan pasukannya melindungi, baik melindungi ternak-ternak Nabal dan juga para penjaganya. Lalu tentu saja di daerah seperti itu Daud dan pasukannya tidak memiliki perbekalan yang panjang. Jadi pada suatu waktu perbekalan mereka habis dan Daud mengutus utusan untuk meminta bekal lah, ya semacam roti gitu dan air kepada Nabal. Ya, tepatnya roti-rotian atau makan-makanan ya. Tetapi yang terjadi adalah Nabal ini menolak mentah-mentah dan mengatakan bahwa ia tidak mengenal Daud, padahal Daud sangat terkenal gitu. Dan dia juga mengatakan dari mana asal Daud itu, siapa Isai itu, dan itu membuat Daud menjadi sangat marah. Lalu kemudian Daud memutuskan untuk menyerang Nabal. Dan itu kalau pada waktu itu ya Bapak Ibu Saudara, budayanya kalau Nabal diserang, otomatis seluruh isi rumah Nabal itu diserang. Artinya apa? Seluruh orang yang ada pada Nabal itu akan dihabisi oleh pasukan Daud. Yang berarti mendatangkan kematian yang besar sekali. Penderitaan yang besar gitu. Oleh sebab itu dikatakan bahwa orang-orang atau karyawan Nabal yang merasakan perlindungan dari Daud dan pasukannya terhadap mereka ketika mereka bekerja di padang, menjaga ternak-ternak Nabal itu, mereka merasa sangat nyaman dengan apa yang dilakukan oleh Daud dan pasukannya. Karena mereka terlindungi oleh pasukan Daud. Lalu mereka datang dan berbicara kepada Abigail, barangkali ada tindakan yang dapat Abigail lakukan untuk mencegah pertumpahan darah yang akan segera terjadi. Dan sesuai dengan namanya, Abigail adalah wanita bijak dan cantik. Abigail pun mengambil satu tindakan yang luar biasa, yaitu yang mengambil perbekalan-perbekalan, yang mengambil roti, yang mengambil anggur, daging domba,
gandum dan macam-macam yang dibutuhkan, lalu dia membawa itu semua untuk Daud dan pasukannya. Lalu tentu bukan membawa begitu saja ya Bapak Ibu, ada semacam SOP ya yang dilakukan oleh Abigail. Ia membawanya dan ia memberikan perkataan-perkataan yang baik yang diucapkan kepada Daud dan pasukannya. Itu sebabnya Daud mengatakan, "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku hari ini." Di sini Daud mau mengatakan bahwa tindakan Abigail dengan mendatangi Daud, membawa roti, membawa daging, membawa anggur, membawa hal-hal yang dibutuhkan oleh pasukan Daud, lalu memberikan perkataan-perkataan yang baik kepada Daud, itu merupakan tindakan yang luar biasa baik. Bahkan tindakan atau perbuatan baik Abigail itu dapat membawa orang memuji Tuhan. Karena itu Daud mengatakan, "Terpujilah Tuhan Allah Israel." Kenapa Daud mengatakan terpujilah Tuhan Allah Israel? Perbuatan Abigail itu membawa orang memuji nama Tuhan. Nah, tentu saja juga Daud juga memuji tindakan Abigail yang arif dan bijaksana itu. Karena apa? Tindakan Abigail itu mencegah terjadinya pertumpahan darah. Bapak Ibu, dari firman ini satu hal saja yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu yang bisa kita pelajari adalah bahwa tindakan-tindakan kita yang baik itu dapat membawa nama Tuhan dipuji. Jadi firman ini mengingatkan kepada kita dan mengajak kita untuk mari kita terus melakukan tindakan-tindakan baik supaya nama Tuhan yang dipuji. Tentu bukan kita yang dipuji. Biarlah nama Tuhan yang dipuji. Meski dalam peristiwa ini, dalam cerita ini, Abigail juga dipuji, tapi tentu sebetulnya tujuan Abigail kan bukan puji-pujian bagi dirinya, tetapi tindakannya untuk mencegah pertumpahan darah. Dan tindakan mencegah pertumpahan darah itu mendatangkan puji-pujian kepada Tuhan dan juga mendatangkan penilaian yang baik terhadap dirinya. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita terus melekat kepada Tuhan. Abigail ini juga anak Tuhan. Sesuai dengan namanya, cantik dan bijaksana. Tapi tentu tindakan dia itu tidak terlepas dari relasinya dengan Tuhan. Maka marilah kita terus terhubung dengan Tuhan, agar Tuhan memimpin kita, mengarahkan kita untuk mengambil tindakan-tindakan yang baik, supaya nama Tuhan dapat dipuji. Kalau kita baca Bapak Ibu Saudara, perkataan-perkataan Abigail, kita jadi tahu bahwa perempuan bijak dan cantik ini perempuan yang dekat dengan Tuhan. Tuhan menolong kita semua. Amin. Bapa di surga, teruslah memimpin kami dan mengarahkan kami, agar kami dapat melakukan tindakan-tindakan yang mendatangkan puji-pujian kepada Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.